Jadi pada episode ketiga ini kita mau ngebahas tentang percintaan. Tapi sebelum itu kita mau kenalan dulu. Oke. Jadi nama aku itu Medi dan Aku Tia. nah, jadi pada episode ketiga ini kita mau ngebawain tentang percintaan. Nah, percintaan di mana nih? Di sekolah dong. Bener banget. Nah, di episode ketiga ini kita mau ngebahas tentang percintaan dan kita udah ngundang dua narasumber kita yang paling terkenal se-Yakobus. Mulai aja ke perkenalannya ya guys. Jadi di sini ada Power. Dan di sebelahnya ada siapa nih? Daphne. Jadi sebelum mulai ke topik pertama, kita mau nanya dulu. Ini di sini dua-duanya statusnya belum menikah kan ini kalau Belum kebetulan aku masih pelajar ya. Oh iya, kalau Bapak Bayu sendiri Kebetulan Bapak masih cari pundi-pundi ya. Karena Bisa, menikah Bang. itu tidak mudah. Betul. Baiklah. Perlu modal. Yes, lanjut. Jadi menurut kalian itu cinta di SMA itu tuh hal yang negatif atau positif sih? Gitu kan soalnya banyak banget nih pelajar-pelajar yang kayak udah ada muncul nih bibit-bibit cintanya. Pak Bayu. Daphne dulu, Pak Bayu dulu. Pak Bayu dong. Oh, iya. Oke, kalau misalkan kita ngomongin cinta itu positif atau negatif, menurut Bapak sendiri pengalaman dulu di SMA, cinta tuh positif vibes-nya. Oke. Karena mendukung Pak Bayu untuk datang ke rumahnya, ketemu bela-belain loh hujan-hujanan, ya ada effortnya. Parah. Lebih membuat rajin ke gereja. Oh, benar. Apalagi kalau pacarnya sama-sama aktivis gereja. Betul. Mulai dari paduan suara orang muda Katolik, bukan hanya di gereja tapi di lintas juga, dekanat juga, terus semua kegiatan gereja bisa diikutin, kepanitiaan. Itulah namanya. Menurut Bapak tuh waktu zaman SMA vibes-nya positif banget. Oke, kalau dari Daphne? Pengalamannya? Kalau berdasarkan pengalaman aku sih, percintaan itu sebenarnya tergantung orang positif negatifnya. Kalau misalnya memang dari pergaulannya nggak diawasi, bisa jadi dampak negatif. Tapi itu kan tergantung mengontrol diri kita sendiri. Jadi kalau dari pengalaman aku sekarang, ya jelas positif dong. Karena bisa kayak Papa yuk aktif di gereja bareng, terus habis itu juga suka apa ya, kayak suka ikut kepanitiaan bareng kayak gitu-gitu. Berarti pacarannya bisa di sekolah, bisa di gereja. Iya. Betul. Tapi kebetulan karena aku beda sekolah, jadi nggak bisa di sekolah. Tapi kan masanya sama. Terus itu ketemunya gimana tuh? Dari gereja, ketemu dari gereja. Oh, berarti aktif sama-sama aktif di gereja gitu ya? Betul. Tapi anyway Medi, tadi mumpung lagi disebut ya. Waktu zamannya Bapak SMA pacaran, itu kan bukan Bapak doang yang pacaran. Jadi ada teman-teman Bapak, sahabat-sahabat Bapak yang lain juga pacaran. Lalu kami iseng-iseng lagi kumpul orang muda semua, lalu bertanya, menurut kita semua yang pacaran tuh lebih nyamannya di mana? Dalam arti lingkungannya, situasi yang mendukungnya di mana? Ada yang di sekolah, ada yang di lingkungan teman-teman sekumpulan circle-nya kalau kita sebut sekarang. Namun mayoritas termasuk Bapak nih itu paling senang pacarannya di gereja. Betul. Iya, Bersama Tuhan ya? Iya, karena gimana ya? Rasanya kita doa bareng sama pacar, terus aktivitas kegerejaan, kerohanian bareng, nyanyi bareng. Itu tuh ada perasaan tersendiri gitu. Ya langsung memikirkan masa depan. Waduh, di dalam Tuhan ya? Haleluya banget. Ya, amin. Nah, kalau misalnya gitu, gimana sih caranya biar love life sama sekolah tuh bisa balance gitu? Kalau balance sih dari ini sih cara manage waktu aja. Jadi ya kesepakatan bersama karena kan hubungan dijalani berdua. Jadi ya kesepakatan aja dan saling memahami, yang satu udah sekolah kah, yang satu kuliah kah, atau sama-sama sekolah, atau bisa aja jadi kalau lagi ada ulangan bisa jadi ada teman belajar bareng, bertukar pikiran kayak gitu-gitu. Oke, kalau dari Pak Bayu sendiri gimana?
Kalau dari Pak Bayu sama, karena kita gini ya. Kalau mau pacaran pasti kan ada tujuannya tuh, goalsnya apa sih? Kalau kita mau mengupayakan hal yang sama, maka kita pun juga harus menjalani proses yang sama. Itulah sebabnya kalau kita pacaran, mungkin kadang bukan hanya soal bahas cinta-cintaan, tapi juga bahas pelajaran juga bisa. Kayak Devni tadi bilang, iya kayak gimana sih pelajaran fisika, belajar bareng matematika. Dulu Bapak jurusan teknik SMA-nya, lebih banyak matematika dan fisika. Lalu pacar Bapak waktu itu SMA jurusannya IPS, tapi tetap ada pelajaran matematika dan fisika. Nah seringkali tuh kalau kita pacaran habisnya karena belajar bersama, ngerjain tugas bareng, terus mau ujian belajar bersama, gitu jadinya. Jadi temen diskusi. Yes, betul. Siapa tahu bisa ningkatin nilai. Benar, harus saling mengembangkan diri ya. Iya, tujuannya itu pacaran untuk mengembangkan nilai, meraih mimpi bersama. Udah. Satu-satu berproses. Betul. Baiklah. Oke, jadi kan pasti setiap love life itu kan punya problemsnya sendiri ya kan Pak. Nah, problems yang paling sering dialamin, cara handle-nya gimana? Oke, kalau dulu zaman Bapak SMA problem yang sering dialamin itu cemburu ya. Iya. Paling sering. Ya paling sering ya. Apalagi kalau memang pacar kita tuh banyak yang naksir. Setuju. Ya, setuju ya kalau banyak yang naksir tuh pasti nanti dikit-dikit ada yang WhatsApp, kenalan dikit terus BBM waktu itu ya zamannya. Jadi tukeran pin, ngeping-ngeping. Kita udah pakai WhatsApp ya. Kita udah pakai WhatsApp. Kebetulan aja. Ya dulu zaman dulu masih pakai BBM jadi masih ngeping-ngeping terus tiba-tiba ada yang ngajak jalan kan cemburuan ya sekolah pacar Bapak beda sekolah soalnya. Jadi Senasib kita, Pak. ya jadi kerasa banget gitu di sekolah dia deket sama siapa ya. Begitupun dia juga sama ke Bapak. Sering dicek HP-nya dulu. Wah. Overthinking, Iya, cek masing-masing. Ini siapa nih invite BBM banyak ini namanya. Wah, muncul gitu tuh. Itu biasanya yang muncul. Kalau Devni gimana? Kalau saya sih problemnya biasanya kebetulan karena kita beda kota. Jadi lebih ke intensitas ketemunya dan apa ya? Kayak lebih ke aktivitasnya sih. Jadi kan harus memahami satu sama lain. Cuman kadang kan ada yang karena jarang ketemu lah kayak gitu-gitu sih. Terus problemnya sih biasanya lebih ke komunikasi sih. Tapi so far so good. Nah, biasanya di komunikasi kan pasti komunikasi itu hal yang paling penting kan kalau di suatu hubungan. Betul, Terus pasti. timbal balik kedua arah. Nah, biasanya tuh kalau misalnya problem di komunikasi tuh apa sih yang dikomunikasiin selain cemburu tapi? Kalau hubungan pacaran, apalagi yang udah mau ke serius nih biasanya ya semuanya dikomunikasiin, mulai dari bisa jadi masalah di pekerjaan, masalah di sekolah, masalah di organisasi, atau mungkin gimana perasaannya dia hari ini, atau misalnya ada satu problem tapi kan biasalah orang kalau nggak enakan kan biasanya suka sungkan mau ngomong kan. Nah tapi kalau di pacaran itu nggak bisa karena nanti bakal jadi problem di akhir. Nah kalau pacaran tuh semuanya ya benar-benar harus dikomunikasiin dari A sampai Z, sampai A sampai Z sampai Z lagi sampai A lagi. Nah itu semuanya harus diomongin pokoknya, karena kalau enggak nanti kalau kurang komunikasi nanti bisa apa salah paham, terus nanti malah jadi cemburu atau nanti malah jadi mostly salah paham sih biasanya. Nambahin Devni nih kalau misalkan tentang komunikasi. Konsepnya gini, kita jangan membayangkan pacar kita adalah orang yang mampu membaca pikiran semua orang. Betul. Ya, so kamu berpikir bahwa pacarmu tuh nggak tahu apa-apa, bukan membodohi pacarmu ya, tapi dengan begitu ada dorongan dari dalam diri supaya untuk bercerita. Jadi dia yang awalnya kita anggap tidak tahu, kita bercerita, kita menceritakan apa yang dialami, apa yang dirasakan. Maka dalam komunikasi itu muncullah namanya timbal balik. Betul. Jadi pacar kita juga mengetahui apa sih sebenarnya yang dirasakan, apa sih yang dipikirkan. Jangan sampai apa yang dirasa berbeda dengan apa yang dipikirkan. Makanya sering jadi
salah komunikasi, salah paham, begitu. Nah, betul banget guys, karena pacar kita itu bukan dukun. Betul. Yes, bukan dukun, ingat. Benar. Nah, terus sekarang kita mau tahu cinta itu tuh tumbuh atau langsung ada sih seiring waktu kayak first sight gitu. Coba Pak Bayu dulu deh. Iya, cinta ya daya tarik sebenarnya. Iya, betul. Itu tumbuhnya tuh kalau kata orang cinta pada saat pandangan pertama. Sebenarnya yang terjadi dalam pandangan pertama adalah munculnya daya tarik. Kita muncul dulu nih perasaan daya tarik. Oh iya, orangnya ganteng, orangnya cantik, menawan, rupawan. Lalu muncullah setelah itu adanya interaksi, adanya dialog komunikasi tadi. Dari interaksi itulah maka tumbuh perasaan cinta yang kita sebut sekarang. Maka prosesnya tidak mungkin orang ketemu langsung cinta kalau menurut Bapak ya. Karena cinta itu bukan soal suka, bukan soal berhenti di daya tarik, tapi lebih mau membuka diri dan pengorbanan. Kasih itu kan memberi diri. Nah, disitulah dia cinta. Devni gimana Devni? Setuju sih sama Pak Bayu, setuju banget. Karena biasanya kan ada istilah cinta pandangan pertama. Nah sebenarnya itu lebih ke suka, karena suka sama cinta kan beda. Kalau suka itu kayak ya udah mengagumi, oh dia ganteng, oh dia cantik, oh dia keren banget, dia bijak, dia aktif organisasi gitu. Tapi kalau cinta itu lebih dari itu, karena kalau cinta itu kita mau mengorbankan ke sesuatu, mengorbankan waktu, terutama tenaga, pikiran, uang, dan effort. Jadi kalau cuma suka kan ya udah sebatas mengagumi, tapi kalau cinta lebih dari itu. Waduh. Cinta lebih deep gitu ya. Betul. Oh, udah serius banget kalau cinta. Iya dong. Kan di komunikasi itu kan kadang kan ada perbedaan pendapat gitu ya. Tuh, cara mengatasinya tuh gimana sih biar nggak terjadinya kayak tanpa merusak hubungan komunikasinya itu gimana? Perbedaan pendapat pasti dimanapun itu, di lingkungan sosial pasti ada sih. Tapi kalau di hubungan yang emang antara dua individu, itu caranya ya mentoleransi gitu. Kita saling memahami satu sama lain. Jadi kan biasa terjadi konflik atau kayak kita jadi berantem itu karena nggak mau saling memahamin kan, maunya kayak ya aku kan gini enggak, menurut aku ini gitu. Tapi sebenarnya tuh bisa aja nggak perlu harus marah-marah, itu pertama. Dan ya udah memahamin aja, oh kalau menurut kamu gitu ya udah, kalau menurut aku sih gini, nah kalau menurut kamu gimana gitu. Jadi lebih ke mencari jalan tengahnya, karena hubungan itu bukan, kalau berantem tuh bukan aku versus kamu, tapi kita versus masalah. Waduh. boleh. Nggak boleh sendiri-sendiri ya dihadapinnya. Tepuk tangan banget sih. Ya lanjut. Kalau Pak Bayu gimana nih? Kita Bapak sendiri memahami bahwa kalau namanya kita pacaran dengan lawan jenis itu sadar bahwa pikiranku dan pikiranmu itu pasti berbeda. Logikaku dan logikamu itu pasti berbeda. Lalu konflik yang terjadi itu bukan dihindari, tapi ya memang sudah makanan sehari-hari. Justru kita bisa pacaran, kita bisa bareng lama itu karena kita berbeda. Maka jangan dibuat kamu harus gini, kamu harus itu, kamu harus gini, harus itu, enggak. Tapi marilah kita sama-sama beda nih, sadar beda. Lalu kalau udah ada konflik ya sudah, kita sama-sama tenangin diri dulu, baru kita ngomongkan. Karena kalau misalkan dalam situasi yang konflik kita mengungkapkan perasaan kita, akan muncul nanti bukan hanya dari perkataan tapi akan tindakan juga. Itulah situasi manusiawi. Makanya perlu kalau sudah ada konflik, endapkan dulu. Sudah endap, kita tahu mana yang mau diomongkan, mana yang baik, mana yang buruk. Nah itulah yang bisa membantu kita lawan komunikasi yang buruk itu. Tapi kadang usaha kita untuk memahami pasangan kita itu kadang itu bisa jadi salah satu konflik juga nggak sih di satu hubungan? Karena kadang kan memahami pasangan itu kan bukan hal yang mudah kan, apalagi kita nggak bisa nebak perasaan mereka juga nggak bisa menebak perasaan kita. Jadi biasanya
cara-cara untuk kayak biar gimana sih, biar lu bisa ngerti gitu perasaan gue, tapi nggak gimana ya, hubungan komunikasinya tuh tetap jalan dengan baik gitu. Oke. Kalau Bapak punya bukan prinsip ya, tapi pemahaman begini. Kalau kita jatuh cinta, kita membangun relasi, itu tidak berhenti hanya pada saat waktu itu, saat kita menyatakan itu. Tetapi dengan sadar ketika bilang jatuh cinta padamu, itu berarti aku ingin mengenalmu terus-menerus. Karena proses jatuh cinta itu tidak ada batasnya. Oleh sebab itu proses pengenalan juga akan seperti itu. Ada yang pacaran sudah 7 tahun, 8 tahun, baru tahu kelakuan pacarnya seperti apa. Atau bahkan lebih dari itu, udah marriage bertahun-tahun, lalu baru tahu ternyata dia sukanya paha ayam. Selama ini dikasih sayap ayam, pantesan makannya dikit. Atau baru tahu ternyata kepala ayam dia lebih suka kalau digoreng kering daripada digoreng tepung atau seperti apa. Nah gitu. Jadi memang sadar bahwa itu proses terus menerus. Benar. Selain saling memahami, karena kan tiap orang tuh semakin bertambah umur, apalagi lanjut ke fase selanjutnya, kayak misalnya kita SMA lulus ke kuliah, itu pasti akan ada perbedaan kan. Terus belum lagi kalau yang beda umur, itu udah pasti pola pikirnya beda, mau cuman beda setahun 2 tahun. Jadi ya biar menjaga komunikasi itu ya intinya sih menghargai sih satu sama lain dan menerima perbedaan yang akan terus kita dapatkan seiring berjalannya waktu. Karena kita akan semakin mengenal orang itu lebih dalam, tapi juga karena lingkungan merubah orang itu. Kayak misalnya dari yang SMA itu sukanya diem doang di kelas, terus habis itu belajar, makan, ya udah sekolah pulang. Tapi pas kuliah, kayaknya ikut organisasi asik nih. Terus pasanganmu malah jadi sering ikut organisasi, jadi aktif banget gitu-gitu. Terus lebih punya banyak teman, kan pasti kita ada perbedaan kan. Jadi ya udah memahami aja, sekarang dia waktunya berkurang nih, sekarang dia lagi mau meningkatkan potensinya dia di hal lain. Ya udah kita pahamin aja, kita kasih support dalam bentuk lain, entah kasih apa kek, semangat, kasih dukungan, kasih jadi tempat cerita yang baik gitu. Nah, aku pengen nanya juga, aku penasaran tentang hal ini. Kan cinta itu kan nggak bisa dibatasin kan. Betul. Mau dari umur, pokoknya kan semuanya gitu nggak bisa dibatasin. Pandangan Pak Bayu sama Depni tuh gimana sih terhadap orang yang kalau misalnya pacaran itu tapi umurnya beda jauh? Apakah bisa menimbulkan toxic relationship atau gimana? Sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia sendiri, ya nggak sedikit juga orang yang pacaran itu beda umur kayak 10 tahun, 15 tahun. Jadi ya namanya cinta, namanya perasaan, ya manusiawi, kita nggak bisa ngontrol nggak sih? Cuman gimana kita menyikapi perbedaan itu aja. Kalau secara peraturan kan nggak boleh yang minor sama yang legal kan. Kayak yang masih 14 tahun pacaran sama orang 20 tahun kan nggak boleh, itu kan masuknya pelanggaran hukum ya. Jadi kalau mau lebih ke mau menahan diri sampai legal, nah baru bisa pacaran. Jadi yang penting tahu penempatan diri aja sih. Ya kalau masalah perbedaan umur ya nggak masalah, namanya perasaan, emang kita bisa kontrol orang kan? Nggak bisa. Oke. Kalau Pak Bayu perspektif sebagai guru sosiologi. Ini menarik nih kalau kita bicara soal umur. Pertama kita harus mengonsep dulu nih, cinta yang kita maksud adalah cinta kedua orang remaja dewasa ya. Jadi bukan cinta seperti ayah ke anak atau ibu ke anak, itu kan cinta juga. Ya beda. Tapi ini adalah perasaan yang timbul antara lawan jenis usia remaja dewasa. Nah, kalau misalkan beda umurnya masih rentang yang standar, yang umum yang ya 10 tahun atau 8 tahun, 7 tahun, 5 tahun is okay. Karena dua-duanya sudah dewasa. Tapi kalau rentang umurnya itu tadi seperti yang Depni bilang terlampau jauh, contoh
Dia kuliah umur 20 tahun, jatuh cinta suka sama anak usia 10 tahun, 14 tahun. Ya, nah itu tanda kutip ya. Itu bisa dibilang bukan cinta, tapi itu ada sesuatu hal yang sedikit kurang normal di antara itu. Nah, kalau cintanya cuma beda 4 tahun, 5 tahun, itu banyak orang itu usia yang pas ketika orang jatuh cinta. Kenapa? Karena pola pikir perempuan dan laki-laki itu ternyata ada bedanya. Jadi bisa jadi laki-lakinya lebih dewasa, lalu perempuannya sedang masa proses itu. Nah, itu cocoknya di situ. Atau kebalikannya, yang laki-lakinya lebih muda, lalu perempuannya lebih dewasa 2-3 tahun. Karena kita kan punya secara manusiawi itu masing-masing punya namanya latar belakang profil. Nah, kita jatuh cinta kepada orang lawan jenis itu adalah gambaran dari latar belakang kita juga. Ya, makanya kok ada kamu pacarnya nyarinya yang beda di atasmu 2 tahun 3 tahun. Ya karena emang dia nyamannya seperti itu. Kalau udah seumuran pasti berantem terus. Iya. Tapi kalau misalkan sama 2 tahun 3 tahun di atas itu kayak lebih disayang, lebih aman, lebih care gitu kan. Lebih dewasa. Lebih dewasa. Nah, ya sering bilangnya begitu. Nah, itu it's okay. Tapi kalau yang tadi ya terlampau jauh banget dengan yang masih umur-umur awal itu kurang pas lah. Gitu. Karena kalau misalnya 14 sama 20 tahun beda 6 tahun, sama orang yang pacarannya 20 sama 26 tahun, kan itu sama-sama beda 6 tahun, tapi kan kondisinya beda. Yes, begitu. Oke. Tapi dari perbedaan umur itu tuh bisa menyebabkan yang kayak toxic relationship nggak sih? Atau toxic relationship sebenarnya mah juga bisa terjadi di setiap, mau beda umurnya, beda agamanya, gitu. Gimana tuh? Kalau toxic relationship sih nggak bergantung pada umur, sebenarnya lebih ke kondisi hubungannya. Jadi antara pasangannya itu, jadi kalau misalnya umurnya misalnya sama-sama umurnya 18 tahun, tapi yang cewek itu melakukan kekerasan ke cowoknya, atau sebaliknya yang cowok melakukan kekerasan ke ceweknya kalau lagi berantem, kan sama aja toxic relationship. Jadi lebih ke kondisi hubungannya dan perilaku keduanya sih daripada umur. Mungkin perbedaan umur bisa jadi salah satu sebabnya, tapi bukan penyebab utama. Jadi ada banyak sebab lain. Gitu sih. Ya, toksik itu kan situasi yang terbentuk dalam hubungan ya. Jadi bukan karena umur, bukan karena perbedaan usia, tapi bisa jadi bahwa yang mempengaruhinya adalah pemahaman contoh. Seorang yang dewasa itu sadar bahwa oh ya batas-batas kita contoh nonton pergi atau berpacaran, tahu limitnya. Kemudian ada yang belum tahu, oh kalau pacaran tuh ya harus gandengan tangan terus. Kalau pacaran tuh harus rangkulan terus. Kemana-mana di motor tangannya sampai ke leher-leher gini. Waduh. Ya kan kita pernah lihat kayak gitu ya. Nah, itu kan toksiknya semacam itu. Tapi kalau yang udah dewasa atau yang lebih sepadan umurnya, pemahamannya itu paham, oh ya kalau misalkan di motor ya nggak harus ngerangkul sampai leher lah, biasa-biasa aja kan, yang penting buat keselamatan, bukan dengan gini segala macam. Terus kalau di mobil gini terus kan kasihan kalau yang nyupir tangan kirinya pegel. Nah nanti kalau metik sih oke lah ya, tapi kan kalau yang pergigi lumayan pegel nih bahu kiri gitu. Oke, karena kita kan masih ada di lingkungan sekolah nih. Menurut Pak Bayu sama Depni, pacaran di umur kita masih SMA ini tuh oke nggak sih? Menurut Pak Bayu oke. Approve. Kenapa? Karena memang ini kan situasi kalian mengenal diri dan mengenal orang-orang di sekitarmu. Muncul daya tarik, muncul rasa ingin ada namanya teman dekat seperti itu. Itu wajar. Hanya yang perlu dibatasi adalah karena butuhnya teman dekat, jangan sampai terlalu dalam relasinya. Dalam hal ini contoh perilaku-perilaku yang memang tidak sepatutnya terjadi atau dilakukan oleh anak SMA
itu juga tidak boleh. Makanya kalau di sekolah kami tahu nih sebagai guru, oh si A lagi pacaran nih sama si ini, si B lagi pacaran nih sama ini, si E kok udah putus. Lalu kalau misalkan mereka pacaran di sekolah, udah duduknya mepet-mepet, suap-suapan, ya ampun, ih so sweet banget sih, geser. Nah, makanya bapak kalau jam istirahat itu suka gangguin mereka yang duduknya barengan, makan bareng, nimbrung aja di situ. Nah ini fun fact ya guys. Fun fact. Kalau kalian pacaran di kantin tiba-tiba Pak Bayu datengin, Nah, jangan kaget, jangan kaget. Ya, kalau menurut aku sih ya wajar banget malah. Justru kalau masa-masa SMA itu emang biasanya masa-masa orang jatuh cinta gak sih? Kayak ya emang masa-masanya. Kayak kalau biasanya dibahas di pelajaran biologi, hai Miss Loren. James Loren. Itu biasanya kan ya emang lagi masa-masa pubertas gitu loh. Jadi kayak ya namanya remaja pada umumnya, ya jatuh cinta terus pacaran kayak gitu-gitu, emang lagi masanya aja. Cuman gimana kita mengontrol tindakan kita selama berpacaran itu biar tadi kayak Pak Bayu sesuai umurnya dan sesuai tempat yang penting gitu. Itu paling penting tuh umur kayaknya. dan sesuai tempat ya. Jadi tidak di semua tempat kita bisa sender-senderan, suap-suapan gitu kan. Kalau di sekolah kan agak tidak etis juga ya. Tapi kalau di lagi apa ya? Lagi ya udah di tempat yang tepat lah intinya. Ya nggak apa-apa aja gitu sih. Ini masih nyangkut sama si Prof sama Pak Bayu sama Kak Dev nih ya. Nah, kan umur minimal pacaran tuh kan bilangnya kan SMA ya, udah itu udah minimal. Tapi kenapa sih sekarang kok banyak banget yang udah mulai pacaran, ada yang anak SD, kenapa sih kok bisa kayak gitu sih? Ya kalau menurut aku sebenarnya mau itu tergantung didikan orang tua aja sih. Kalau kebetulan aja orang tua aku tuh tipe yang nggak ngebatasin banget untuk pacaran umur berapa, terserah. Yang penting mereka hanya mendampingi aku gimana caranya aku tuh bisa tahu batas kalau pacaran. Kayak ya anggaplah apa ya, kalau biasanya anak SD anak SMP bilangnya sih cinta monyet nggak sih? Ya udahlah ya, mungkin ada di beberapa kasus yang orang pacaran dari SD, pacaran dari SMP bisa sampai nikah gitu. Tapi kayak ya tapi perlu didampingi juga, nggak semua orang kan bisa berpikiran yang sama, bisa aja orang malah jadi terpengaruh buruk terus atau mungkin mempengaruhi nilai gitu. Sebenarnya ya kenapanya sih karena itu tadi nggak sih, kayak mulai pubertas biasanya anak-anak kelas 6 SD tuh. Karena dulu cukup mengalami nggak sih di SD kita ngelihat orang-orang yang cinta-cintaan nggak sih, Met? Kan kita udah SD bareng. Iya, benar. Jadi ya menurut aku sih tergantung didikan aja. Kalau ada yang boleh ya udah, tapi kalau enggak ya dihormati keputusannya gitu. Oke. Kalau dari Pak Bayu ini karena perlu bimbingan ya. Kadang gini, kalau mereka yang belum tahu konsep pacaran, lalu contoh anak SD bilang, "Mama, dia pacar aku loh." Dia langsung, "Halo, kamu mengetahui tentang definisi perasaanmu aja belum paham gitu." Ya, betul. Makanya kenapa anak kecil bilang itu pacarku, karena dia mendengar dan mengulang. Dia belum paham ya. Jadi hanya mendengar dan mengulang. Makanya perlu namanya bimbingan dari orang tua. Bilanglah, "Nak, Dek, itu bukan pacarmu ya, itu teman dekatmu, dia sahabatmu," seperti itu. Walaupun nanti sahabatnya akrab banget, ya itulah sahabat. Sampai dia nanti masuk remaja bisa mendefinisikan perasaannya, barulah dia bisa paham, oh iya, ini rasanya jatuh cinta. Nah, gitu. Betul. Kalau begitu ada nggak sih pesan-pesan yang mau Depni atau nggak Pak Bayu kasih buat para siswa yang sekarang tuh lagi pacaran di lingkungan sekolah ini? Pesan-pesan. Kalau dari aku, semoga yang pacaran sekarang bisa berpacaran dengan positif, terus bisa justru dengan pacaran malah mengembangkan potensi diri dan malah menjadi diri yang lebih baik. Semangat. Semangat, amin. Amin. Dan semoga berjodoh. Amin.
Kenceng banget ya. Maaf. Makin jauh. Dari Pak Bayu, buat teman-teman yang saat ini sedang berpacaran, syukurilah bahwa perasaan jatuh cinta itu ada dan muncul dalam dirimu dan pasanganmu saat ini. Tapi sadarilah bahwa semuanya masih berproses, berkembang. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa perasaanmu yang sekarang ini akan hilang. Lalu akan muncul perasaan yang lebih murni lagi ketika kamu menemukan benar-benar pasangan hidupmu tahun depan, tahun yang akan datang, entah itu di sekolah ini, entah itu di bangku kuliah ataupun di tempat kerja. So, buat teman-teman yang sedang berpacaran, sadarilah tempatmu berpacaran, pahamilah batasmu di mana, dan syukurilah bahwa jatuh cinta itu menyenangkan. Oke, jadi kalau kata Pak Bayu dan Depni, jatuh cinta itu sebenarnya menyenangkan guys. Jadi kalau misalnya di lingkungan sekolah kalian mau pacaran karena mau coba-coba ngasih penasaran gitu. Tapi kita harus tetap positif ya guys di lingkungan sekolah ini. Pacaran tahu tempat gitu. Betul, tahu batas juga. Tuh. Tahu apa lagi? Tahu diri. Diri, benar, tahu nilai ya, tahu nilai. Betul, Tahu nilai ya. Dan tahu dompet teman-teman. Oh iya, bener banget itu kayak bisa menjadi faktor juga ya. Oke, kalau begitu ini nonton kan sampai akhir teman-teman. Soalnya kita punya narasumbernya keren-keren banget. Ya, jangan guys. skip-skip loh. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi nggak sih? Gila. Satu ruangan ini ada 27. 23.000 orang. Oke, jadi sekian episode ketiga kita hari ini yang membahas tentang Percintaan yang ada di sekolah. Terima kasih Pak Bayu dan Depni sudah bersedia menjadi narasumber kita di episode kali ini. Terima kasih. Kita dari Kogito.